Nah, oke teman-teman. Jadi di sini kita masuk ke equilibrium supply dan juga demand. Jadi kan tadi udah dijelasin sama Adel, masing-masing komponen dari ini, dari pendapatan ini adalah C plus I plus G. Nah, yang dimana konsumsi itu dipengaruhi oleh adanya disposable income dan juga MPC namanya tadi. Kemudian itu ada investment, yang dimana investment itu tergantung dari interest rate-nya atau real interest rate-nya, karena dia tidak memperhatikan inflasi. Dan juga ini G tergantung dengan government spending, dan juga ini adalah pajak. Nah teman-teman, pada sisi penawaran maka fungsinya itu menjadi seperti ini. Itu tergantung capital dan juga labor-nya. Nah kalau dari sisi permintaan itu fungsinya itu sama seperti yang pendapatan nasional tadi. Sehingga pada titik equilibrium atau titik keseimbangan, fungsinya di sini menjadi seperti ini teman-teman. Nah bedanya di sini adalah kalau teman-teman perhatikan pada variabel Y, T dan juga G itu kan ada garis di atasnya ini kan. Ini menandakan bahwasanya variabel itu dia fix atau konstan, artinya dia otonom, dia tidak dipengaruhi oleh variabel yang lain, maksudnya tidak dipengaruhi oleh interest rate. Nah, coba kita bandingkan dengan ini. Kalau interest rate-nya itu dia nanti yang akan dilakukan adjustment ataupun penyesuaian terhadap variabel yang lain. Oke, next. Nah, itu tadi kan dalam pasar barang dan juga jasa. Sekarang kalau di pasar keuangan atau financial market, jumlah investasi akan sama dengan tabungan atau saving. Kenapa kok bisa begitu? Nah, kan tadi rumusnya di awal bahwasanya pendapatan itu sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah juga government spending. Sehingga kalau misal kita mau cari investasinya, maka tinggal pindah ruas aja, sehingga dia menjadi negatif. Nah itu kan udah dapat rumus investasinya. Sehingga kalau untuk yang national saving itu kan terdiri dari private saving dan juga public saving, yang dimana kalau misal private saving itu kan kalau misal kita mendapatkan income, maka kita akan membayar pajak, akan dikurangi pajak. Nah setelah dikurangi pajak itu, maka kita akan mengalokasikan itu antara untuk saving itu berapa dan untuk konsumsi itu berapa. Jadinya rumusnya untuk private saving itulah pendapatan dikurangi pajak dikurang konsumsi kita. Nah kemudian kalau yang untuk public saving itu kan penerimaan pajak dikurangi sama government spending, gitu kan? Sehingga rumusnya ini, kalau misal kita perhatikan di rumus ini kan T-nya minus, T-nya plus. Kalau kita coret, itu fungsinya akan sama dengan investasi di sini. Y dikurangi C dikurangi G. Aku mau nanya, kenapa di private saving T-nya itu negatif dan di public saving T-nya itu positif? Kalau di private saving itu kan kita kan mendapat income kan Bu, maka kita akan membayar pajak, artinya dari rumah tangga membayar pajak. Nah kalau dari public saving itu kan government, pemerintah, sehingga kalau misal ada penerimaan pajak itu akan menambah penerimaan. Jadi intinya adalah kalau di private saving T itu mengurangi income karena kita membayar. Kalau di public saving dia akan menambah income, jadi makanya cancel out, karena yang dibayar oleh private itu adalah sama dengan yang diterima oleh government atau public. Ya, udah lanjut. Ya, Terima kasih Bu. Nah oke teman-teman, itulah mengapa tadi national saving atau S itu sama dengan investment. Yang dimana savingnya ini itu nanti konstan gitu, jadi dia tidak dipengaruhi oleh interest rate, tapi dia dipengaruhi oleh pendapatan. Sedangkan kalau yang investasi itu dipengaruhi oleh interest rate. Oke, lanjut. Nah, di sini kurvanya yang tadi, yang S sama dengan I tadi ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, ini kurva si savingnya itu kan vertikal, tegak lurus, yang dimana dia itu konstan. Artinya seberapapun interest rate-nya itu dia tetap segitu tabungannya. Beda lagi kalau misal dengan investment, itu kan berubah nih, kurvanya jadi kayak gini kan. Nah, jadi saving itu bisa dilihat sebagai penawaran atas loanable fund, sedangkan investasi bisa dilihat sebagai permintaan atas loanable fund. Nah, loanable fund ya. Nah, sekarang kita masuk ke apa yang bisa menyebabkan pergeseran kurva saving itu sendiri. Nah, teman-teman, kan ini kan dari
rumus yang awalnya tadi kan, sehingga dia pindah ruas maka dapatlah rumus investasinya, sehingga saving sama dengan investasi. Nah, pergeseran kurva itu bisa terjadi misal pemerintah itu menerapkan kebijakan fiskal, yang dimana misal pemerintah itu menaikkan government spending. Jadi kan kalau misal kita lihat dari ruas yang ini, misal nih government spendingnya itu naik, jadi kan otomatis pengurangan yang ada di ruas ini tuh bertambah kan, jadi lebih besar pengurangannya karena dia naik. Jadi ketika pemerintah itu belanja, maka akan digunakan untuk investmentnya itu akan naik teman-teman, sehingga savingnya itu akan turun. Itu sejalan dengan kurva yang ada di sini. Kan awalnya di sini nih titiknya pada R1 dan juga S1, yang dimana interest rate-nya itu akan lebih rendah, sehingga ketika ada investment, ketika interest rate-nya itu naik, maka saving itu akan bergeser ke kurva ke sebelah kiri, maksudnya sebelah kiri. Jadilah di S2 ini, sehingga kalau misal interest rate-nya itu naik, maka savingnya akan berkurang, dia pindahnya ke S2 ini. Kan kalau misal nih saving itu kan berkurang, jadi otomatis dana yang tersedia di bank itu kan itu akan sedikit kan. Jadi bank itu akan mengeluarkan kebijakan moneter yang dimana dia akan menaikkan interest rate-nya, sehingga savingnya ini berpindah ke sini. Jadi gitu teman-teman. Sama pula misalnya maaf ya. Nah, sama juga misalnya pemerintah itu ataupun penerimaan pajak itu turun. Jadi kan di sini kan. Jadi kan kalau dikali jadinya plus kan. Kalau misal pajaknya itu turun, artinya penerimaan negara itu kan turun kan. Penerimaan negara itu turun kalau pajaknya turun. Maka savingnya juga akan turun. Nah, di sini maka akan pindah ke sisi sebelah kiri dia, berkurang. Oke, next. Nah, kalau tadi pergeseran kurva saving, di sini adalah pergeseran kurva investasi. Nah, jadi teman-teman di sini ada dua kondisi. Yang pertama, pada gambar yang ini, ketika saving itu tidak dipengaruhi oleh interest rate. Kemudian kondisi yang di sini, ketika saving itu dipengaruhi oleh interest rate. Kita lihat dari sisi yang sebelah sini dulu. Nah, kan di sini, kalau misal teman-teman lihat di sini, ini kan tadi kurva savingnya itu kan vertikal atau konstan. Artinya dia tidak dipengaruhi oleh interest rate. Jadi berapapun interest rate-nya, dia akan tetap sama, tabungannya nggak bertambah, nggak berkurang. Nah, tapi kalau misal investment, dia kan dipengaruhi interest rate. Jadi kalau misal interest rate-nya naik dari R1 ini misalnya ke R2, maka dia akan menggeser kurvanya ke atas atau ke sebelah kanan sini, teman-teman. Jadi tergantung interest rate-nya. Gitu. Nah, tapi kalau misal kurva yang di sebelah sini, teman-teman, ini kan savingnya itu dipengaruhi oleh interest rate-nya. Sehingga kalau kita perhatikan di sini, ini kan dari titik awal di titik A ini kan, yang dimana interest rate-nya itu di sini, kemudian investmentnya itu di sini. Nah, kalau misal terjadi penambahan interest rate-nya, itu akan menggeser kurvanya itu ke sini. Karena saving tadi dipengaruhi oleh interest rate, jadi dia akan bertambah juga. Jadi kalau misal kita untuk memudahkan kita, maaf ya agak belibet. Jadi misal kita permudah gitu, kita posisikan kalau interest rate-nya ini sebagai harga kalau di pasar penawaran dan permintaan, sedangkan savingnya ini adalah penawarannya. Nah, investasi adalah permintaannya. Sehingga kalau misalnya dia dipengaruhi oleh interest rate, kalau interest rate-nya itu naik, maka supply-nya juga akan ikut naik, investment-nya juga ikut naik, gitu. Kalau dia dipengaruhi. Oke. Next. Oke. Sekarang kita masuk ke distribusi pendapatan nasional. Yang dimana distribusi pendapatan nasional ini, teman-teman, dia akan menentukan bagaimana
pendapatan nasional yang tinggi itu dapat menciptakan perubahan. Contohnya dalam menghadapi kemiskinan, pengangguran, dan lain sebagainya. Yang dimana perbedaan pendapatan nasional ini itu timbul karena adanya perbedaan sumber daya dan juga faktor produksi yang dimiliki. Nah, untuk mengukur distribusi pendapatan nasional ini itu ada dua cara. Yang pertama itu menggunakan kurva Lorenz, yang kedua adalah menggunakan Gini rasio. Oke, kita bahas satu-satu. Next. Nah, yang pertama menggunakan kurva Lorenz. Jadi, kurva Lorenz itu memperlihatkan hubungan kuantitatif antara persentase jumlah penduduk atau yang di garis horizontal ini dengan persentase pendapatan yang benar-benar diperoleh dalam periode waktu tertentu di sisi yang vertikal ini. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan garis OY ini adalah disebut garis diagonal. Yang dimana semakin dia mendekati garis diagonal, maka artinya distribusi pendapatan dalam suatu negara itu tersebar secara merata, semakin bagus. Jadi kan ini dijelaskan semakin jauh dari diagonal pemerataan, maka semakin buruk atau semakin terdapat ketimpangan yang besar antara distribusi pendapatan yang berada di negara tersebut, teman-teman. Nah, kalau misal kita disuruh memilih nih, yang dimana garis yang lebih baik itu yang mana? Antara garis hitam, biru, merah. Maka yang paling baik itu adalah yang ini, yang garis diagonal ini, karena dia koefisiennya itu sama dengan 0. Artinya persebaran ataupun distribusi pendapatan dalam suatu negara itu merata. Jadi nggak hanya disumbang oleh orang yang kaya aja gitu. Sementara kontribusi dari orang yang miskin itu sedikit. Jadi kayak gitu. Itu cara ngitungnya gimana, Mbak? Nah, Ibu, sebelumnya kan kita pakai kurva Lorenz ini kan, Bu. Terus ada yang namanya nanti Gini rasio. Jadi mana rumus Gini rasio itu adalah area yang misal kita hitung dari yang bagian sini ya, Bu. Nah, itu kan kita mengukurnya dari daerah yang diarsir ini dibagi dengan segitiga yang ada di sini. Segitiga yang ada di sini. Nah, kalau yang dari saya baca itu bisa menggunakan logaritma, menghitung daerah yang diarsir ini. Tapi kan kalau misal menghitung yang di segitiga ini, itu kayak rumus segitiga biasa, kayak setengah alas kali tinggi. Cuman, iya. Nanti dijelaskan nggak bedanya? Nanti ada setelah ini Gini rasio. Oke, benar. Itu artinya adalah 40% pendapatan yang vertikal. Ini kan artinya adalah 40% pendapatan dari suatu negara. Oke, karena sini adalah pendapatan. Pendapatan 40% pendapatan, kalau yang sini artinya dibagi oleh 40% penduduk. Artinya berapa? 1. Oke. 40% pendapatan dalam suatu negara dibagi oleh 75% penduduk. 40% ini dibagi menjadi 90% penduduk. Semakin dia menjauhi titik garis ini diagonal, maka Gini koefisiennya semakin besar, mendekati semakin besar. Jadi yang paling bagus yang ini, yang paling jelek yang merah. Berarti dia semakin tidak equal. Oke, makasih Ibu tambahannya. Nah, jadi teman-teman begitu ya. Jadi semakin dia menjauhi diagonal ini, maka semakin buruk atau semakin terdapat ketimpangan di situ. Oke, next. Nah, kalau tadi menggunakan kurva, sekarang kita akan menghitung Gini rasio itu berdasarkan angka, teman-teman. Tapi patokannya itu masih berdasarkan kurva si Lorenz itu tadi. Nah, jadi rumusnya indeks Gini itu adalah luas bidang kurva Lorenz. Nah, jadi misal kita mau menghitung area di sini, maka area di sini itu dibagi dengan luas segitiganya, segitiga yang ini, teman-teman. Kalau kita mau menghitung Gini rasio pada kurva ini, maka daerah yang diarsir ini dibagi dengan yang ini. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, jadi teman-teman, koefisien dari Gini rasio itu adalah 0 sampai dengan 1. Yang dimana dibagi lagi. Kalau misalnya dia dibagi 0,4 itu masih tergolong baik Gini rasionya. Kalau misalnya dia 0,4 sampai dengan 0,5, maka Gini rasionya itu tergolong sedang. Nah, kalau misalnya dia lebih dari
0,5 sampai dengan mendekati 1, maka semakin gak bagus, makin buruk, makin timpang di situ. Jadi kalau misal nih kayak yang tadi indeks Gini negara B, misalnya yang biru ini negara B gitu kan, maka cara mencarinya adalah dengan daerah yang diarsir itu menggunakan rumus logaritma. Nah di sini yang saya kurang paham gimana gitu kan, karena kan ini kan kita kan nggak tentu ya bentuknya ini kayak gimana yang bagian ini kalau misalnya kita arsir. Nah dari yang saya baca itu menggunakan logaritma, cuman saya belum tahu betul gimana cara perhitungannya. Intinya, Saya cek lagi. ya maaf ya. Nah jadi daerah yang diarsir ini itu akan dibagi dengan segitiganya. Begitupun juga dengan garis yang merah dan juga garis yang hitam. Jadi intinya semakin dia mendekati 1 maka semakin buruk, maka semakin terdapat ketimpangan yang besar untuk persebaran ataupun distribusi pendapatan dalam suatu negara itu. Oke, next. Oke, selanjutnya itu pendapatan nasional. Nah, pertama itu pengertian dari pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional itu adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama 1 tahun. Nah, kalau di Indonesia itu pendapatan negaranya itu ada 3, fokusnya itu pajak, PNBP, dan hibah. Dan ini adalah rumus dari pendekatan pendapatan. Ada juga dari pendekatan dari pendekatan pengeluaran. Nah, ada juga dari pendapatan yang saya lupa tambahkan di sini, dan juga ada pendekatan produksi. Nah, dari pendapatan nasional juga ada komponen-komponennya seperti GDP atau PDB, GNP, NNP, NI, PI, dan DI atau disposable income. Nah, tujuan dari pendapatan nasional itu adalah untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, menentukan struktur ekonomi, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, kalau aja di tax ratio, rasio pajak ini adalah perbandingan penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto yang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, rasio ini merupakan alat ukur untuk menilai kinerja penerimaan pajak suatu negara, namun bukan menjadi satu-satunya indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja pajak. Nah, tax ratio menurut standar internasional yaitu ke arah 15% ke atas. Dan Indonesia pada 2018 tax ratio-nya itu sekitar 11,5%. Dan ini rumusnya tax ratio sama dengan total penerimaan pajak dibagi produk domestik bruto. Nah, ini contoh dari tax ratio dari tahun 2010 sampai 2017. Nah, kebijakan fiskal itu dibagi menjadi 2, ada ekspansif dan kontraksional. Nah, ekspansif itu diterapkan kalau ekonomi sedang melemah atau lesu. Nah, itu kebijakan fiskal ekspansif dirancang untuk merangsang ekonomi supaya sering digunakan selama masa resesi, saat pengangguran tinggi, dan atau periode siklus bisnis rendah lainnya. Contohnya itu pemerintah menaikkan belanjanya yang akan menaikkan pendapatan nasional. Nah, sedangkan kontraksional itu berkebalikan dengan ekspansif. Nah, ini dipakai saat ekonomi lagi overheat, ya. Saat pokoknya inflasi lagi tinggi-tingginya. Nah, pemerintah dapat menurunkan belanjanya supaya dapat menurunkan inflasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi supaya inflasi tetap turun.